Sombong sampai dihinakan orang miskin. Betul? Betul. Banyak orang sekarang Pak Bu, dia baru kaya sedikit, napa katunan itu. Banyak orang sekarang Pak Bu, baru nak kena lale cek deh, napa karyawan itu. Dua rakaat saja dilakukan bagi orang yang sudah menikah. Khairum, lebih mulia 2 rakaat dibanding sholat 70 rakaat bagi orang yang belum menikah. Bayangkan 70 kali lipat jamaah dimuliakan oleh Allah, pahala yang disiapkan oleh Allah. Kenapa? Karena pernikahan adalah perintah mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu pesan saya kepada kalian berdua, Ananda, jangan pernah sandarkan segala sesuatu dari pernikahanmu hanya gara-gara harta semata. Ajak mujami dia seni anikangen nawaram para misi mata wakatai. Niki kita boting nawaram para minak katai. Barang siapa yang menikah hanya berlandaskan harta semata, maka day ogie de gagawati na wala kekufur Allah Ta'ala banna afakiri ke bawah. Maksudnya apa? Kalau kau hanya sandarkan kepada harta semata, maka bisa jadi orang hanya melihat kita bahagia. Besar rumah ta, banyak harta, tapi waktu janji pak kita itu minta kimanyameng, tapi sesungguhnya tidak ada kebahagiaan di dalam rumah tangga kita. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, harta tidak menjamin seseorang bahagia dalam rumah tangga. Seperti harta tidak menjamin seseorang bahagia dalam rumah tangga. Betul? Banyak orang kuliah Pak, banyaknya hartanya, luasnya empangnya, luasnya sawahnya, rumahnya besar, kendaraannya banyak. Ya Allah, tapi toh tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena memang harta, pangkat, jabatan bukan persyaratan kita mendapatkan kebahagiaan. Tidak ada jaminan. Kata Rasulullah, hanya satu yang menjamin seseorang bahagia. Hanya satu yang menjamin kita bahagia Pak. Bukan harta yang menjamin kita bahagia, bukan pangkat yang menjamin kita bahagia. Tapi kata Rasulullah, yang menjamin kita bahagia hanya satu, yaitu mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin diberikan kebahagiaan dan ketentraman oleh Allah, yufaqihu fiddin, diberikan pemahaman dalam agama. Apa maksudnya dalam agama? Maksudnya, tolong ini pesan saya. Besok kerjakanlah, dekatlah engkau kepada Allah. Pakai jaki sempajata, pakai jaki arpe tarifong Allah Ta'ala. Biar bagaimana kayata kalau jauh dari Allah, penglihatannya orang lihat ki bahagia, tapi sesungguhnya tidak kita dapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Nabi lagi orang bugis Pak, tapi wetik jaji mainnya orang parata. Nah ya kia kore macawe kore rifong Allah Ta'ala. Wetik jaji, tawon minta ki malabbi. Orang melihat kita bahagia dan sempurna, tapi wetik jaji kasiasi ki riolona fong Allah Ta'ala. Sebaliknya, wetik jaji matuna ki tidak ada apa-apa, rumah tak kecil, kendaraan kita biasa-biasa, tapi kalau kita dekat dengan Allah, insya Allah bisa jadi orang hina kita di dunia, tapi engkau akan mulia dan kaya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ananda berdua menikah, Zulkifli menikah, Megawati, pesan saya, luruskan niat semata-mata karena Allah. Nah, ajak musandarkan ke orang perangi, luruskan niat hanya kepada Allah. Kenapa niat perlu Pak? Kata guru kita, maka di guru takku As'adiyah Sengkang, niat itu bagaikan pondasi yang ada dalam bangunan. Ketika bangunan itu, pondasi itu kuat, maka bangunan itu yang akan berdiri di atasnya akan kuat dan kokoh. Kenapa? Pondasinya sudah kuat. Tapi kapan ada bangunan lemah pondasinya, tidak kuat pondasinya, maka bangunan itu rapuh dan akan rapuh. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tidak akan bertahan lama. Kenapa? Dari pondasinya saja sudah lemah. Begitu posisi dalam keluarga. Saya mau bertanya, Zulkifli, buat di pondasi tak?
Iya. Agami mana depo peraki. Iya. Apa pondasi dalam keluarga Megan? Zulkifli, pondasi dalam keluarga adalah yang harus kuat rasa cinta dan kasih sayang yang tulus semata-mata karena Allah. Kuat itu. Kuat. Kalau kuat bisa mau bertanya. Bisa kita. Jujur kita. Jujur kita. Zulkifli di depannya orang banyak mau bertanya. Jujur kita pernah? Iya. Kita suka gitu istri kita. Iya. Suka sekali. Kalau kita suka dengan istri kita Zulkifli dari hati kita yang paling dalam sekali, coba pandangi wajah istri dengan dia. Pandangi dari hati kita yang paling dalam, yang pandangi istri kita dengan dia. Coba lihat. Mantap. Mundur-mundur ke belakang. Baga tosing ini. Kalian apa mau musik? Coba pandangi. Oke, kita suka nih. Oke. Nabi lagi guru tak saudaraku. Ambillah pagar salawat dalam keluargamu. Baca salawat 3 kali. Baru niatkan dalam hatimu. Ya Allah, berkah salawat nabimu. Jangan pernah ada perempuan lain yang bisa mengalihkan perhatianku selain daripada istriku tersayang, Megawati namanya, yang sedang duduk di dekatku sekarang. Jangan kau tunduk terus baca betul ki. Baca betul ki. Baca salawat 3 kali. Karena bahaya tuh sekarang Pak, kalau tidak Pak ada pagar-pagarnya keluarga Pak. Nah biar suami tak ngerebut juga orang jamaah dimuliakan oleh Allah. Banyak yang terjadi jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cocok kalau tidak kutanya ki perempuan juga. Boleh? Boleh. Megawati. Jauh-jauh kui dari Kabupaten Sidrap, bahkan dari Bulukumba Megawati. Saya mau bertanya sama kita. Kita sayang ki suami kita. Iya. Saya mau saya lade. Yung kata sayang gere lah kita di Megawati dari hati tak pula yang paling dalam. Gili-gili ki gere tangan tak pamalapina benita. Kita. Gili ki gere beda kita. Jatuh tutup coba. Kita sayang baca tuh salawat 3 kali. Niatkan dalam hatimu, ya Allah, berkah salawat nabimu ya Allah. Jangan pernah ada laki-laki yang bisa mengalihkan perhatianku ya Allah selain daripada suamiku tersayang yang sedang duduk di dekatku sekarang. Megawati, kalau saya pandang-pandangi suamimu ganteng-ganteng ya. Tinggi hidungnya, mencepit-cepit tipis. Ada juga jagongnya. Jangan kita singgung. Kalau saya lihat suami tak, jangan kita singgung. Kalau saya lihat suami tak, saya jangan bilang ini. Iya, Mariawa 5 kuda pun janji. Tapi begitu banyaknya perempuan yang pernah dijanji, tapi dia hanya berani datang ke rumah orang tuamu. Berarti sendiri laki-laki setia. Jangan kita singgung. Saya jangan bilang ini. Berarti suami tak, laki-laki setia namanya. Buktinya apa? Dia berani mengajak engkau ke pelaminan. Itulah kesetiaan laki-laki diukur di pelaminan jamaah dimuliakan oleh Allah. Kalau ada orang pacaran 5 tahun, 10 tahun pacaran, 15 tahun pacaran, tidak nikah-nikah, belum dikatakan setia namanya bro. Yang dikatakan setia berarti kau angkat harkat martabat perempuan bersama dengan keluarganya duduk di pelaminan. Itulah kesetiaan namanya jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi saudaraku, mau ki sama-sama Nabi lagi orang Bugis melok kisin dekat dalle. Melok ki. Kau melok kisin dekat dalle, pesan saya. Besok kalau mau pergi suami tak tempat kerja, jangan biarkan pergi di tempat kerja Megawati sebelum kita antar dulu ke pintu. Jangan ki berteriak di dapur. Mak pergi mau, yo selamat kok. Wah pergi. Jangan seperti ini. Nah, antar suami tak ke pintu. Iya Pak Bu, antar suami tak ke pintu. Jangan asal berteriak. Iya, istrinya memasak, istrinya mencuci, suami berangkat kerja. Yo, salah yo kedo. Jangan. Usahakan antar ke pintu. Kalau sudah antar ke pintu Megawati, yang kedua kewajiban kita. Bagusnya, yang kedua amalan kita. Tasapu-sapu, apa enggak tahu bahasanya sih. Tasapu-sapu paling-paling anak kita. Apa namanya ini? Iya, paling kasapu-sapu paling-paling anak kita. Pintar makin masapu-sapu paling-paling. Kasapu-sapu kena paling-paling anak kita. Suami kan cepat makin.
Ya, begitulah. Enak nih. Enak disapu-sapu paling-palita. Enak. Baru itu, ya, paling-palita na sapu-sapu na enak nih. Ya, bagaimana jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tidak? Di sapu-sapu paling-palita lah kita. Tapi orang dia na sapu-sapu, na campur lah bawang nih. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sapu-sapu na. Ingat, kota sapu-sapu paling-paling lah kita. Ada kata-kata yang ditunggu suami, Pak. Biar bagaimana cantiknya perempuan di luar tidak mudah tergoda ketika ini diucapkan seorang perempuan ketika laki-lakinya mau pergi di tempat kerjanya. Yang kitanya perempuan, yang kita tanya laki-laki buat, kita juga tanya. Nah, yang ini kita juga tanya. Ini kita tunggu ini laki-laki bu kata-katanya biar cantiknya pakai baju kuning di luar bu, tetap dia tercantik masih di rumah. Nah, yang kitanya suami nah, ini gitu kata-katanya. Kalau sudah kita sapu-sapu paling-paling na suamita, tanya mi suamita, bilang, nah, saya pakai bahasa Bugis dulu ya. Deng, laoni ko jama-jama tak nasaba asalamakem. Utanya kilisu nasaba salama mak di bola, insyaallah menyamuk papadin na kita. Deng, laoni ko jama-jama tak nasaba asalamakem. Utanya kilisu kalau ada mi anak-anak, utanya kilisu si bawa anak-anak tak mak di bola ko boleh menyamuk papadin na kita. Aja lalu munokoi. Kata tu makun ribu, ada tuh perempuan itu pede. Jadi pertanyaannya kalau kita pergi tempat kerja, menoko-noko matalu-talu. Jangan seperti itu nah, antar suamimu. Ya, kemudian yang ketiga, kalau sudah sapu-sapu, sudah ditanya seperti itu, yang terakhir, jangan biarkan pergi di tempat kerjanya sebelum kita cium tangannya. Nah, kakak Zulkifli, kenapa nih? Mau pergi tempat kerja kakak? Iya nih kenapa? Sini dulu tangan kakak cium nih. Pak, nak kasih begitu jika istri tak kalau di rumah. Begitu jika. Cium tangannya suami coba perhatikan dia. Coba cium yang baik. Ya, coba kuliah. Saya betul-betul perhatikan. Coba cium. Alhamdulillah. Perempuan bagus sekali caranya mak jama perempuan sempurna. Berarti ya insya Allah ini perempuan Pak Bu, insya Allah Nabila yang Bugis mampu mendongkrak rezekinya suaminya kelak nanti. Mari Bu, dari caranya mak jama perempuan insya Allah oke, sempurna. Nah, kenapa Bu caranya mak jama perempuan sempurna? Karena nambil tangannya suaminya, nah bawa pergi dibawanya hidungnya. Nah tiwi lau rata-rata mah kumre mak jama lakai na Bu, oko bilindona na taro. Bagaimana caranya mau berkah? Tangan ini Pak mesti dibawa di bawah hidung tak, di bawah mulut tak. Kenapa? Mesunut tamakna na peserta. Tangan ini mau dipakai bekerja suami tak mencari rezeki. Insya Allah, jadi mak barakah pulian lelaki kita. Daripada di sini simpan, daripada di sini. Laki-laki belum sempurna caranya mak jama. Nabi bilang orang Bugis tabe Zulkifli. Kalau mak jama ki bagai sangat istrita. Nabi bilang orang Bugis ajak lalu mupa kosong di makirimu. Kosong inang tangan kirinya Zulkifli. Nak beda bawa miliman na dicium. Tapi kosong di tangan kirinya. Palisa ini. Ya jama ki pe mata palisa. Ya agar nanti pegang. Ya ajama ki kasih berisi itu tangan kiri tak tadi. Coba ajama ki. Kasih bersih ya agar nanti pegang. Tidak begitu maksudnya. Maksudnya kasih berisi cium tangan suami. Cium tangan suami. Begini maksudnya. Sampai ya. Bukan cium. Minimal seperti ini, jangan dimuliakan oleh Allah. Cium tangan, tak pakai sapu-sapu lumna beni. Kenapa di sini disimpan Pak Bu? Materuno, nasabah, dia tuh makum Bu. Biar bagaimana kasihan marahnya kalau disapu-sapu kepalanya Bu, seakan dia mau menangis menetekkan air mata. Kenapa? Ini jarang dilakukan suami jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba memperhatikan Bu, mamasek kita bilang Bugis, mamasek bisa dipapinadita yang kuda capu-capu urut talah kainta jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Duhur semakin dekat, saya runcikan pembahasan saya. Ada dua pesan saya. Bu, kalau kuliah ki pengantin, Nabi bilang ni Bugis insyaallah saya dekat dalam ibadah sama dia. Amin. Ada pesanku saudara. Besok kalau kita kaya, banyak harta, punya mobil mewah, punya apa-apa, satu pesan saya. Tolong kalau kaya ki biar bagaimana kaya tak, jangan kita lalu sombong sampai dihinakan orang miskin. Betul? Banyak orang sekarang Pak Bu, biar baru kaya-kaya sedikit, napakatunan itu. Banyak orang sekarang Pak Bu, baru nak kena dalle cede, napakaryawan itu. Napi mapoto buron, cong, na jello itu.
Jangan seperti itu. Segalanya apa yang kita punya semua titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah. Tidak ada kepunyaan kita diri, Pak. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, besok kalau kita kaya saudara, banyak harta, hanya satu saya pesankan. Jangan pernah lupakan pengorbanan kedua orang tua tak masing-masing. Nah, ajak malu beres-resona tu duit pajajang. Demu lemak kue, kau tidak bisa seperti ini. Andai kata bukan karena perjuangan orang tuamu. Ingat Pak Bu, kenapa saya pesankan kepada kedua mempelai dan kita semua? Karena banyak anak-anak sekarang Bu kalau kaya, terkadang nasakiti perasaannya orang tuanya. Betul? Terkadang napa karyawan atau matuanna. Bahkan terkadang ada orang, saya pernah melihat Bu, ada anak yang rela menampar ibunya di tengah orang banyak yang dimuliakan oleh Allah. Anak-anak madorakai, maka dening ina marunrung, maka leja ina maruntung, dena ulle mita parumpajang, rilino temanyamang, akhirat temambuka selamakan na jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat saudaraku, biasanya itu matua yang namanya orang tua, denang kenapas yang keangkai walang paras bawa anaknya. Biar tidak ada hartanya orang tua tak, biar tidak ada uangnya orang tua tak. Kalau anaknya menelpon, mama maukah membayar kuliah mama, biar tidak ada uangnya orang tua tak, kasihan. Rela na jual apa-apanya, rela meminjam uang kepada orang banyak. Yang penting demi mensukseskan anaknya. Betul atau tidak? Iya. Akan tetapi orang tua denang kada pas yang ke warang parang anaknya. Ya mau meja anak-anak pas yang ke warang parang tomatuanna. Meja anak-anak makokwangi padi-padiri atin na tomatuanna. Tapi dinda, Mega bahagia duduk pengantin hari ini. Kau bahagia karena masih ada keluarga tak semua yang hadir. Tapi tabe dari hati tak yang paling dalam. Kenapa kau bahagia? Karena ada orang yang paling bahagia, sempurna kebahagiaannya. Dia adalah seorang perempuan yang memperjuangkan hidup. 9 bulan 10 hari lamanya perempuan itu mengandungmu, Dinda. Ingat, sewaktu ibumu mengandungmu, ingat, bukan waktu yang sangat singkat. Setelah itu kembali melahirkanmu dengan susah payah. Ingat Bu, sewaktu ibu akan melahirkan kita, pedih dia sana pedih, susah dia sana susah. Bahkan darahnya masolo keluar, darahnya bersimbah. Ingat, dia tidak lagi pikirkan rasa sakit waktu itu. Dia tidak lagi pikirkan darah yang keluar waktu itu. Mega, yang dia pikirkan bagaimana anakku bisa selamat menatap dunia ini. Setelah itu kembali menyusui kamu dan membesarkan kamu kita semua. Ingat Pak Bu, tak satu pun di tempat ini, baik yang ada di dalam rumah maupun yang ada di luar rumah, tidak ada satupun yang mampu menghitung betapa banyak titik air susu ibu yang pernah kita minum, jemaah dimuliakan oleh Allah. Namun kenapa banyak anak-anak yang sering menyakiti perasaan kedua orang tuanya? Tapi dari hati kita yang paling dalam, perempuan dan laki-laki itu sedang berada di samping kiri sana. Mana bapaknya? Itu. Coba nak, lihat, perhatikan dengan baik-baik sesama ibu tak. Coba pandangi wajahnya ibu tak. Coba pandangi wajahnya dengan kasih sayangnya dari hati yang paling dalam. Coba lihat perempuan itu. Sekarang dia hanya mampu meneteskan air mata. Bukan karena dia cengeng, bukan karena dia cengeng. Dia karena sangat bahagia saja menyaksikan engkau dulu bersanding. Maka dia rindu tak boleh kasih uang. Mungkin dia tolong ni dia kasih anakku uang. Bukti luak kedengaran tu igai. Itulah ibu. Coba pandang, jangan lepaskan penglihatanmu sama ibumu. Ingat, ketika ibumu sewaktu kau kecil mengusap-usap kepalamu, kau mau berangkat ke sekolah, dia menyetrikakan pakaianmu, kasih makan nasi goreng untukmu. Dia adalah ibumu di sana yang menyayangimu. Sekarang bapakmu sedang duduk di sampingnya. Coba lihat di sana. Laki-laki yang terhebat adalah dia. Siang malam membanting tulang, tidak pernah memandang panas maupun dingin, mencari nafkah untuk kalian. Bisa tidak kalian berdua keluar dari tempatmu? Bapak dan ibu saya panggil dengan hormat untuk duduk di tempat ini. Bisa Bu? Bapak dan ibu untuk datang di tempat ini atau di sini saja. Bu, saya panggil kita dengan hormat. Bapak dan ibu duduk di tempat ini. Baru keluar nak, kau jabat tangan sama ibumu, kau sungkeman sama ibu dan bapakmu saat ini. Keluar sama suami kita. Duduk waktu ini.